Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Saya ucapkan terima kasih kepada Kang Mahesa karena sudah sudi menanggapi konten saya. Saya merasa terhormat sekali, tersanjung sekali karena konten saya telah ditanggapi. Dan memang itu sudah sewajarnya karena secara jelas saya meminta untuk dikoreksi dan juga secara tidak langsung saya meminta untuk ditanggapi. Ala kulli hal, alhamdulillah. Atau alhamdulillah ala kulli hal. Ada beberapa hal yang ingin saya tanggapi. Yang pertama, saya pertegas saya tidak menuduh beliau sebagai Mu'tazilah. Bahkan di konten saya mengatakan kalau ada anggapan Kang Mahesa ini Mu'tazilah, maka itu keliru. Selesai ya. Yang kedua, mungkin Kang Mahesa ini mengatakan atau berpikir saya mengatakan beliau ini adalah mengikuti pendapat ulama Mu'tazilah. Sejatinya saya sudah sampaikan dua versi dalam ucapan saya itu. Yang pertama, misalnya ada orang mengatakan Kang Mahesa ini mengikuti pendapat ulama Mu'tazilah, ada benarnya. Kenapa? Karena pendapat yang beliau ikuti yaitu jin tidak bisa masuk ke dalam tubuh itu adalah juga disampaikan oleh ulama Mu'tazilah yaitu Imam Al-Jubai. Tetapi misalnya Kang Mahesa menolak, saya bukan mengikuti pendapat ulama Mu'tazilah, maka juga ada benarnya. Karena yang mengatakan jin tidak bisa masuk ke dalam tubuh bukan hanya ulama Mu'tazilah, ada Imam Al-Kufal Asy-Syafi'i, Faqihus Syafi'i. Ulama fikih dalam madhab Syafi'i juga berpendapat seperti itu. Angkaro dukhula al-jinni alal insi atau ala jismil insi. Mengingkari masuknya jin ke dalam tubuh. Jadi ya sudah, bukan ikut pendapat Mu'tazilah tapi ikut pendapat Imam Kufal. Selesai. Lalu ada bagian yang menarik. Yaitu ketika Kang Mahesa ini memperkokoh hujahnya bahwa beliau tidak mengikuti pendapat ulama Mu'tazilah. Karena ada perbedaan katanya. Yaitu perbedaan tentang hujahnya ulama Mu'tazilah. Nah di sini ingin saya soroti. Satu, Kang Mahesa tidak menyebut ulama Mu'tazilah siapa. Sementara saya menyebut Al-Jubai. Apakah benar yang disampaikan Kang Mahesa bahwasanya ulama Mu'tazilah itu kontradiktif? Satu sisi mengatakan jin itu adalah jismun latifun. Materi yang tipis. Satu sisi mengatakan tidak bisa masuk. Ini berarti kontradiktif. Justru kalau tipis, maka bisa masuk. Nah ini secara tidak langsung seperti itu yang saya tangkap dari Kang Mahesa. Jadi Mu'tazilah di satu sisi mengatakan manusia tidak bisa melihat jin karena jin itu benda yang sangat tipis. Lirik koti jismihi. Karena jisimnya jin itu terlalu tipis sehingga manusia tidak bisa lihat. Tapi di satu sisi malah mengatakan jin tidak bisa masuk. Loh kok bisa tidak bisa masuk? Kan tipis. Nah ini yang ingin saya sampaikan. Tanggapan saya. Bukan sanggahan tapi tanggapan saya. Imam Al-Jubai. Saya selalu sebut nama. Karena itu yang saya baca di Tafsir Ar-Razi. Berbicara dalam konteks jin tidak bisa masuk ke dalam tubuh. Memang ada momen menyebut tentang jin itu tebal atau tipis. Tetapi asas pertama, li'adami kuwati al-jinni alaihi. Karena jin tidak punya kekuatan untuk masuk. Jadi terlepas dari besar atau kecil, ini sudah konsep awal. Tidak bisa masuk. Apa buktinya? Firman Allah. Wa maka nali alaikum min sultan illa anda autukum fastajabtum. Jadi saya tidak punya kuasa atas kalian. Ini perkataan, ini Allah memfirmankan, menceritakan perkataan setan itu. Saya tidak punya kuasa atas kalian, wahai manusia gitu. Kecuali saya hanya mengajak, lalu kalian ikut. Jadi nggak ada penetrasi ya kalau bahasa seksnya. Tidak ada saya masuk ke dalam, nggak, cuma menyampaikan bisikan saja, waswasah saja. Maka ya tahobbatuhu syaitonu minal masih, kata Al-Jubai itu adalah waswasah saja, bisikan. Sama dengan kita mempengaruhi tapi dari luar, nggak langsung masuk dan menggerakkan tubuhnya. Itu kan. Nah, jadi menolak masuk itu. Lalu alasan yang kedua memang kenapa manusia itu, kenapa jin tidak bisa masuk itu, alasan kedua memang Al-Jubai menyindir. Nah, ini mungkin yang dianggap kontradiktif ya. Menyindir bahwasanya jin itu tidak mungkin tebal. Ketika menolak jin itu tebal, Al-Jubai menyampaikan dua alasan logika. Yang pertama, kalau tebal, maka pasti bisa dilihat. Sebagaimana barang-barang yang besar itu bisa kita lihat. Maka karena kecil kita tidak bisa lihat. Yang kedua, kalau misalnya tebal, mana mungkin bisa masuk. Nah, inilah mungkin yang ditangkap oleh Kang Mahesa. Seolah-olah mengatakan kalau tebal tidak mungkin bisa masuk. Berarti kalau kecil bisa masuk. Kan begitu. Menolak jin tebal ini kontradiktif. Antara kalau jin itu tebal berarti bisa dilihat. Dan ini membenarkan tidak bisa masuk. Ya toh? Tetapi kalau jin tipis, maka jin tidak bisa dilihat. Tapi otomatis bisa masuk. Kan begitu. Mungkin pemahamannya Kang Mahesa tentang Mu'tazilah berpendapat seperti itu. Tapi Al-Jubai enggak. Al-Jubai konsisten kepada konsep awalnya. Besar tidak bisa masuk, kecil pun tidak bisa masuk. Kenapa? Karena li'adami al-quwati, tidak punya kemampuan. Ya namanya tidak punya kemampuan, tidak cukup syarat. Ya selesai, nggak ada urusan besar atau kecil. Besar ya tidak bisa masuk. Satu sisi karena tidak punya kemampuan, satu sisi ya besar memang tidak bisa gitu. Kecil pun tidak mungkin, tidak lalu otomatis bisa masuk. Kenapa? Karena tidak punya kekuatan. Sama dengan orang ngomong begini. Kamu
kalau tidak punya uang, tidak boleh masuk ke sini. Apakah kalau dia punya uang berarti boleh masuk? Enggak juga. Berapa uangnya? Kalau biaya masuknya 5 juta, kamu punya uang 500.000 kan sama saja. Mau besar mau kecil ya tetap tidak bisa masuk. Karena kamu tidak punya kemampuan masuk ke sini. Finansial kamu tidak cukup untuk masuk ke sini kan begitu. Jadi menolaknya itu kan pakai ayat. Wa ma kana li alaikum min sultan kan. Itu kan konsistennya. Mau besar mau kecil tidak bisa masuk. Cuman untuk menolak, untuk memperkokoh penolakan terhadap besarnya, maka seolah-olah besar ini menjadi dua alasan. Yang pertama alasan dia tidak bisa dilihat. Kalau menolak besarnya itu ini menjadi melahirkan dua kesimpulan. Seolah-olah kalau besar pasti bisa dilihat dan pasti tidak mungkin bisa masuk kan begitu. Tetapi bukan soal itu kalau dalam kasus masuknya tidak punya kemampuan kan selesai kalau seperti itu. Tapi kalau mungkin ada ulama Mu'tazilah yang kontradiktif ya wallahu alam, saya mengatakan ulama Mu'tazilah Al-Jubai yang saya baca, bukan saya memang tidak terlalu menekuni ya, makanya berbeda ya. Ya kalau kalian lebih meyakini beliau yang benar ya silahkan, nggak ada persoalan. Di masalah jin ya nggak ada persoalan ya. Kemudian yang soal hipnoterapi atau hipnosis ya, saya tidak berpikir Kang Mahesa terpengaruh oleh itu lalu beranjak menolak ruqyah, enggak, bukan begitu. Saya menganggap Kang Mahesa ini memang punya satu pemahaman berdasarkan ta'allumnya, berdasarkan istiqro'nya yang membaca, dan bukan istiqro' dari qoro'ah ya, tapi dari qoro'ah ya, betul-betul turun ke lapangan gitu. Menjadi praktisi lah, sehingga memahami satu konsep yang menurut beliau sangat sesuai dengan teori, lalu beliau jadikan itu satu pemahaman yang ingin ditelurkan kepada orang. Lalu ketemu dengan hipnoterapi, kok ada kesamaan, maka diajaklah bergabungan seperti itu. Bukan mempelajari hipnoterapi lalu menolak, ini bukan seperti itu, lain. Tidak seperti itu. Kang Mahesa itu berangkatnya dari ruqyah, dia mempelajari, dia menguasai, terus dia mempraktikkan, lalu ada lahir kesimpulan-kesimpulan dan kebetulan sama dengan hipnoterapi sehingga ini bersatu. Itu seperti itu ya. Bukan terpengaruh lalu menolak, bukan. Atau sebaliknya orang atau kan ada cerita orang pakai menekuni hipnoterapi lalu masuk kepada ruqyah atau apalah sehingga tobat dari terapis, bahasa Jawa bertobat. Enggak seperti itu ya. Terus yang terakhir soal membuktikan jin masuk, ya mungkin hilaf lafzi saja kalau dalam bahasa ilmu itu. Jadi maknanya sama. Ya saya YouTuber saja, bahasa digas gitu. Ingin melihat jin masuk ke dalam orang sebagaimana air ke dalam botol, bukan. Tetapi maknanya sama, artinya begini, ingin membuktikan di dalam orang ini ada jinnya atau tidak. Ya kalau ingin membuktikan ada jinnya atau tidak, kalau ada jinnya kan berarti jinnya masuk, kan begitu. Cuma nggak mau lihat prosesnya. Nggak usah melihat prosesnya. Jadi kita lihat adu secara teori saja. Kalau orang ada jinnya seperti apa? Misal kita pakai satu tolak ukur, jin itu kan bukan manusia. Ketika kita pakai obat tidur, ini kan ngaruhnya untuk manusia, untuk sarafnya dilumpuhkan atau apalah sehingga dia pingsan tidur gitu ya. Kalau dia tertidur, lalu jinnya kok bisa terpengaruh oleh saraf? Bukankah jin yang menguasai di situ? Katanya jin yang menggerakkan, katanya jin yang ambil kontrol di situ. Ngomonglah kamu, maung dari mana itu. Kalau dikasih obat tidur, jinnya jadi ikut tidur, misalnya gitu, misalnya. Itu bagus, luar biasa. Artinya inilah yang saya maksud, menggabungkan pemikiran-pemikiran modern dengan konsep-konsep yang sudah ada sebelumnya untuk menguji mana yang lebih benar. Kan sudah biasa, ilmu itu kan memang mesti diuji. Kecuali ilmu-ilmu syar'i yang sudah qat'i, rukun Islam 5 nggak usah diuji lagi itu. Sholat itu wajib, nggak perlu diuji lagi. Ini kan masalah-masalah yang mungkin bisa dieksperimenkan. Silahkan dilanjutkan. Saya tetap menunggu ya. Saya tetap menunggu akan ada dialog itu. Misalnya jin itu orang kesurupan, kita bilang ini ada jinnya. Ini buktinya dia ngomong tidak sadar. Dia menyebut hal-hal yang sebelumnya tidak diketahui. Kita kasih obat tidur, tertidurlah. Oh, ternyata obat tidur ini untuk lil jinni wal insi juga ya, untuk manusia, untuk jin juga. Hebat betul obat tidur ini ya. Kira-kira seperti itu ya. Jadi pembuktian tetapi masih berpijak kepada teori. Enggak seperti botol ada airnya, kita lihat, oh airnya air kopi, ada kopinya ya, dan sebagainya. Kenapa? Karena begini. Untuk memastikan sesuatu ada itu tidak mesti melihat, tetapi ada indikatornya. Ada dilalahnya lah bahasanya ya. Jadi kalau kita melihat dari jauh itu ada asap, oh kita tahu ada api kan begitu. Nggak mesti kita lihat apinya, asapnya saja. Nah, jadi reaksinya itu adanya reaksi menunjukkan adanya aksi seperti itu. Itu namanya melihat secara ilmu dengan teori, bukan melihat kasat mata ya. Cuman kan saya YouTuber jadi menggamblangkan bahasa. Ini rumit, bagaimana jin tidak terlihat? Ingin kita bukti. Ya maksudnya ya sudah tahu tidak terlihat, masa kita membuktikan dengan melihat? Bukan sedang kali itu berpikir saya, enggak. Tapi ini makanya saya lihat cara melihatnya pun ro'yun bil ilmi, melihat secara ilmu gitu. Kalau ada madlul berarti ada dalil kan begitu. Kalau ada asap berarti ada api kan begitu. Kalau ada asap itu petunjuk, yang ditunjukkan oleh asap itu apa? Ada apinya kan begitu. Kalau ada orang misalnya dia ya bukan ada gula ada semut ya, kalau ada gula ada semut ini bisa aja enggak ya. Ada asap ada api lah bahasa yang umum gitu ya. Artinya ada reaksi berarti ada aksi sebelumnya. Dan itu diuji, itu benar-benar asap yang berasal dari api atau bukan, jangan-jangan asap yang knalpot kan bisa jadi. Semoga ada manfaatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.